Tengah-tengah suasana duka, di tengah-tengah korban bencana gempa di Cianjur, tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada tenda sakinah. Ya, saya nggak mau menyalahkan warga yang di Cianjur, mereka nggak salah. Yang salah ini adalah orang yang berpikir untuk mendirikan tenda sakinah atau donaturnya gitu, karena yang dipikirkan kayaknya itu cuma selangkangan gitu, karena kebanyakan dengerin Habib yang ceramah soal selangkangan, motivasi masuk surga cuma soal bidadari. Dan saya curiga nih orang-orang yang mendirikan tenda sakinah ini adalah orang yang memang orientasinya tuh cuma sekitar selangkangan gitu, yang beribadah, yang mengutuk orang lain, yang pengen masuk surga hanya gara-gara mereka pengen dilayani 72 bidadari. Motivasi masuk surga cuma bidadari, cuma selangkangan. Dengan imajinasi mereka bisa berhubungan kepada 72 bidadari yang menemani. Terdapat beberapa lokasi tenda yang labelnya ini dilakukan pencopotan, yakni di Desa Cibulakan, Desa Genjot, Desa Telaga, dan Desa Sarampat. Jujur saja ya, awalnya saya pikir tindakan itu hanya berlangsung di satu lokasi saja. Tapi dari keterangan pihak kepolisian ternyata ada 4 lokasi. Lah ini kan parah sekali mereka ini. Nah, alasannya adalah karena bantuannya tersebut ada label gerejanya. Semoga pihak kepolisian nanti ya bisa lebih tegas menghadapi kelompok-kelompok intoleran di Cianjur ini, dan khususnya di lokasi bencana. Tenda-tenda para penginjil ini kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar lah tenda-tenda orang kafir ini. Aksi penolakan bantuan bencana, aksi perobekan stiker label bantuan yang biasa nempel di tenda-tenda yang saya nggak habis pikir. Apa masalahnya kadrun-kadrun ini? Ada stiker label bantuan kok panas kelojotan. Apakah ritual intoleran tiap Desember selain reuni di Monas, sweeping baju Santa, sekarang ditambah robek stiker? Itu mau ditolong tadi, tunggu dulu, itu lihat yang nolong kayak gitu, jangan yang nggak mau, haram, kafir, kira-kira gitu. Kampret-kampret ini masih banyak di luar sana. Yaitu kalau ada kejadian kemanusiaan, tetap aja yang ada di otaknya adalah cuma kami yang suci bersih, kalian semua adalah calon penghuni neraka. Cianjur darurat ormas intoleran. Kita ringankan dengan bantuan bagi para korban bencana. Sekaligus kita lawan segala bentuk intoleran di Nusantara ini. Pemerintah harus turun tangan, coy. Serius. Mengawal semua bantuan dan relawan kemanusiaan. Masa iya mau bantu saudara yang sedang tertimpa musibah saja kami harus melawan ormas intoleran dulu? Ini menyelamatkan Cianjur dari bencana atau menyelamatkan Cianjur dari ormas intoleran? Ini aparat kemana? Sudah sedemikian nggak berdayakah di Cianjur? Apa perlu bapak-bapak dari Densus 88 yang turun tangan? Miris, merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja-gereja. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Gimana? Iya. Oke, gara-gara ormas ini yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya. Kan keluar titik-titik tuh di situ tuh. Jadi bocor ya. Ini semua sama tuh. Ditambah pakai terpal pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas. Bukan warga ya. Dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi. Dalam bocor. Tolong yang ormas gak jelas agama, menjual agama, tolong mengerti kami. Sayangnya di Cianjur ada oknum-oknum yang melihat bantuan itu masih dari isu SARA. Mereka mencopot label-label gereja dari bantuan tenda-tenda yang sudah dipasang dan dipakai oleh pengungsi. Ada yang merobek
dan membuat cacat bantuan kemanusiaan dengan alasan isu SARA. Kelakuan garis itu juga menyusahkan pengungsi. Akibat dicopot paksa, tenda-tenda itu cacat dan bocor. Ada video yang beredar warga yang kesal karena tenda itu bocor sehingga harus dilapisi lagi dengan terpal. Apa pengaruhnya label tenda terhadap keimanan seseorang? Selemah itukah iman Islam kalian sehingga takut hanya pada label di tenda? Memang ini tuduhan khas kelompok kadrun. Melihat simbol plus dianggap salib dan dianggap kristenisasi. Kalau hanya masuk rumah ibadah lain bisa ganti agama, maka orang Hindu bisa bertambah berlipat-lipat. Kenapa? Ya karena para turis, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, wisata kebalikan masuk keluar pura. Ini apalagi di Cianjur, cuma label sebuah tenda. Masa langsung luntur Islamnya dan mau masuk Kristen? Ada-ada saja. Saya bolak-balik dimintai pendapat tentang kasus penyobekan nama gereja pemberi bantuan di sebuah tenda di Cianjur. Jadi mau diapakan sih ormas-ormas intoleran seperti garis ini di Jawa Barat? Apa sih masalahnya? Ada nama gereja tuh kok kalian takut sekali? Apa masalahnya gitu? Lemah sekali iman kalian karena sebagian orang kadrun-kadrunista kemudian bilang bahwa dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 katanya disebutkan bahwa di wilayah bencana tidak boleh ada penyebaran agama tertentu. Masa iya dengan nama gereja ini dianggap penyebaran agama sih? Terlalu mudah kayaknya gitu ya. Enak sekali jadi orang Kristen. Tinggal kasih nama itu sudah menjadi syiar. Sementara orang Islam untuk berdakwah, wah harus berbusa-busa, harus bikin ceramah-ceramah di mana-mana. Sementara orang Kristen cuma kasih logo aja, udah dianggap apa? Penyebaran agama. Aduh, lucu ini. Orang Kristen di Indonesia tiap hari dikasih azan 5 kali sehari. Biasa aja mereka gitu. Gak menganggap bahwa itu adalah bagian dari penyebaran agama tertentu. Enggak gitu. Biasa aja mereka terima-terima aja. Tapi ketika tenda mereka ada namanya, wah ini dianggap penyebaran agama. Pernyataan dari VJ Daniel yang mengatakan dia setuju dengan pernyataan UAS yang mengatakan setiap melihat salib itu selalu melihat setan dan jin kafir. Dan tiba-tiba VJ Daniel mengatakan bahwa saya setuju dengan pernyataan UAS karena memang di salib itu ada unclean spirit. Ya di salib itu ada setan, di salib itu ada jin kafir, bahkan UAS pernah dilaporkan. Makanya ketika VJ Daniel setuju bahwa di salib itu ada setan dan jin kafir, apakah VJ Daniel juga setuju bahwa Yesus itu adalah setan dan jin kafir? Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab, mereka panik. Mereka yang berbeda akan dikafir-kafirkan. Islam memang datangnya dari Arab. Islam memang bukan agama asli Nusantara. Muslim di Saudi ikut merayakan Halloween yang katanya budaya kafir. Sementara di Indonesia orang masih cocok logi dalil untuk mengharamkan budaya kafir. Saudi tempat Islam lahir sudah menuju ke zaman modern. Sementara di Indonesia ada orang-orang yang ingin membawa Indonesia balik ke zaman batu. Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari.
Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Nah, hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, enggak ada. Kalau negara enggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Nggak usah pakai dalil-dalil, kalau nggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi nggak percaya, orangnya nggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat, bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram. Duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu
lambang yang ada di ambulan ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak pernah. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Tenda Sakinah. Terus terang saya capek dan bingung gitu, antara sedih tapi juga pengen ketawa gitu, karena di tengah-tengah suasana duka, di tengah-tengah korban bencana gempa di Cianjur, tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada tenda Sakinah. Bingung antara sedih ya karena mereka masih dalam suasana duka gitu, dan nggak boleh kita tertawakan, tapi kok lucu sekali tenda Sakinah ini. Apalagi di dalam tenda yang, ya tenda gimana sih tenda gitu ya, bisa kelihatan dari luar gitu kan, dan nggak bisa bersuara-suara aneh di dalam, misalkan nggak bisa nyanyi misalkan. Bahkan sampai ada tenda Sakinah di tengah-tengah mereka, dan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Cianjur memang berbeda dan terus terang kayak nggak normal gitu. Karena kalau manusia normal pada umumnya, kalau kita terkena bencana, terkena masalah yang sangat besar, ya karena bencana gempa yang terjadi di Cianjur ini masalah besar gitu. Tapi kemudian di tengah-tengah suasana duka itu ada tenda Sakinah yang memfasilitasi orang untuk melakukan hubungan. Dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi di Cianjur terkait respon masyarakat sekitar itu memang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Bukan cuma soal pungli, bukan cuma soal label gereja yang dicopot-copotin di tenda, bukan cuma soal intimidasi atau sara atau menanyakan apa agama para relawan dan sebagainya. Enggak, ternyata gitu. Dan ini menurut saya, ini pertama kalinya dalam sejarah
atau cerita atau peristiwa bencana yang ada di Indonesia, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah suasana duka, ada tenda sakinah. Ini pertama nih. Ya, gimana ceritanya kok bisa ada orang yang berpikir kayak gitu ya? Aneh. Saya berimajinasi mungkin orang yang menggagas ini, yang membuat tenda sakinah ini, mungkin dia pikir dia keren gitu. Dia hebat. Dia inspiratif. Di tengah-tengah bencana yang luar biasa buruknya ini gitu ya. Ya luar biasa berdampak buruk kepada masyarakat di Cianjur yang setidaknya sampai sekarang sudah membuat 66.000 orang mengungsi sampai hari ini. Itu di tengah-tengah mereka ada yang memikirkan soal tenda sakinah. Ini nggak biasa, pemikiran-pemikiran ini out of the box gitu. Dia solutif gitu, karena di tengah-tengah bencana yang terjadi di Cianjur gitu ya, di tengah banyak orang menjadi korban, kemudian banyak relawan memberikan bantuan medis dan makanan gitu ya. Tapi ternyata tidak ada satupun yang memikirkan soal kebutuhan biologis. Maka ketika ada satu orang punya pemikiran untuk bikin tenda sakinah, mungkin dia ngerasa keren. Ya saya nggak mau menyalahkan warga yang di Cianjur, mereka nggak salah. Yang salah ini adalah orang yang berpikir untuk mendirikan tenda sakinah atau donaturnya gitu. Karena yang dipikirkan kayaknya itu cuma selangkangan gitu. Karena nggak ada manusia normal yang berpikir untuk mendirikan tenda sakinah di tengah-tengah bencana. Nggak ada. Mau agama apapun, mau dari ras manapun, nggak ada. Coba deh di negara manapun ketika terjadi bencana, ada nggak tenda sakinah? Nggak ada gitu. Cuma di Cianjur nih ada yang kayak gini. Jadi saya curiga nih orang-orang yang mendirikan tenda sakinah ini adalah orang yang memang orientasinya tuh cuma sekitar selangkangan gitu. Yang beribadah, yang mengutuk orang lain, yang pengen masuk surga hanya gara-gara mereka pengen dilayani 72 bidadari. Motivasi masuk surga cuma bidadari, cuma selangkangan. Dengan imajinasi mereka bisa berhubungan bebas kepada 72 bidadari yang menemani. Jadi kalau orang-orang yang kayak gini yang ada di Cianjur, yang logikanya sudah nggak jalan, yang ngikutin Habib yang bahas soal selangkangan, yang dibahas secara kedalamannya tuh kayak gimana dan bentuknya kayak gimana. Ini mohon maaf gitu, mungkin kalau kelompok mereka ada di Cianjur, ya inilah yang terjadi gitu. Jadi buat orang-orang yang pengen masuk surga, termotivasi ingin dilayani bidadari gitu, atau mungkin juga jemaah seorang Habib yang dalam ceramahnya itu, ya adalah Habib gitu ya. Saya tahu namanya tapi saya nggak mau nyebutkan. Itu loh Habib yang panjang rambutnya dan disemir-semir. Itu ceramah di depan jamaahnya bahas soal selangkangan gitu. Yang kalau ukurannya kayak gini, itu kedalamannya segini. Jijik gitu. Masa iya selangkangan dibahas secara terbuka gitu. Ketika kebanyakan dengerin Habib yang ceramah soal selangkangan, motivasi masuk surga cuma soal bidadari. Sehingga ketika di tengah-tengah bencana pun yang dipikirkan cuma soal selangkangan, maka muncullah ide soal tenda sakinah. Dengan adanya tenda sakinah ini sudah aneh. Kalau sampai ada orang yang menggunakan dan malah banyak yang menggunakan, itu jelas tambah aneh. Dan secara penggunaan, gitu ya, ini saya sulit membayangkan secara kegunaan tenda sakinah ini. Gitu. Karena secara teknis itu gimana gitu ya. Tenda ini digunakan hitungannya gimana? Jam-jaman. Sama seperti kita ngantri PS gitu, makanya kemudian di depan ada kursinya. Ngantri gitu. Antrian nomor urut 1 masuk gitu kan. Selesai keluar, antrian nomor urut 2. Bagi saya dengan adanya tenda sakinah ini udah aneh gitu ya. Nggak masuk akal dan ya baru pertama kali di Indonesia, baru pertama kali dalam sejarah bencana-bencana yang ada di dunia gitu. Ada tenda sakinahnya di tengah-tengah korban bencana gitu. Baru di Cianjur nih yang kayak gitu. Dan lebih aneh lagi kalau ada orang yang menggunakan tenda ini. Kalau di dalam tenda ini terus di mana tuh? Bersih-bersihnya tuh di mana? Kalau laki-laki mungkin lebih praktis gitu karena pakai pengaman misalkan supaya nggak bocor kemana-mana. Ya kalau perempuan Jadi bagi saya ini nggak logis dan terus terang itu
membuat masyarakat Indonesia hari ini melihat Cianjur benar-benar berbeda dibandingkan daerah yang lain. Dan dengan adanya tenda sakinah ini gitu ya, ini berurutan gitu ya. Ada tenda yang dicopotin label gerejanya, ada tenda yang coba dibongkar sama sekelompok orang, lalu kemudian ada aksi-aksi intoleran dan sebagainya. Nah, sekarang ada tenda sakinah, sehingga ini benar-benar menunjukkan bahwa wilayah ini itu benar-benar berbeda dan kayaknya memang bermasalah gitu. Jadi seharusnya pemerintah pusat punya perhatian lebih terkait Cianjur ini. Bukan cuma soal bencana, tapi soal mindset pola pikir masyarakat yang ada di sini. Ya, perasaan apa yang muncul ketika ada orang memberikan bantuan? Barangnya itu diterima, tapi labelnya dibuang coba. Nah, itulah yang sedang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Belakangan ini ya, netizen sedang ramai membicarakan mengenai arogansi salah satu ormas di lokasi pengungsian. Ya kalau misalkan keberatan, ya nggak usah diterima saja bantuannya, kan beres, bener gak? Gitu saja kok repot. Kenapa harus dilepas label semua bantuannya itu coba? Ini kan pertanyaan kita semua. Ya sekarang kalau kita mau ngasih bantuan secara spontan orang di jalan misalnya, mungkin nggak pakai label ya nggak apa-apa lah. Nah tapi ini kan ngasih bantuannya kepada korban bencana alam. Dan donaturnya ada dari perusahaan, lembaga, yayasan, dan lain-lain. Mungkin semua itu ada auditnya. Nah jadi kenapa harus dipermasalahkan coba? Ya mungkin ada yang bilang bantuan itu kan harus ikhlas. Jadi gak perlulah pakai label-label segala. Mungkin ada yang seperti itu. Nah masalahnya ikhlas gak ikhlas itu kan bukan urusan manusia, tapi itu adalah urusan dengan Tuhan. Ya lagian kalau kita mau bicara soal ikhlas atau enggak ya, kaitannya itu kan ada pada diri masing-masing, bukan pada label bantuan. Jadi ya terserahlah yang ngasih bantuan ini mau ngasih apa, labelnya seperti apa, ya terserah saja. Mau ngasih label atau tidak pun itu juga terserah. Justru di tengah bencana Cianjur tersebut ya, ada sekelompok ormas yang mengatasnamakan Islam membuat kita semuanya jadi risih, marah, dan bahkan juga malu. Ya sekarang coba saja bayangkan ya, mereka dengan bangganya ini mencopoti label-label yang ada di tenda-tenda bantuan dari pihak gereja. Ya sebut saja ormasnya ini adalah Gerakan Reformis Islam atau GARIS. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat pun banyak yang menjadi korban, banyak yang dirugikan. Nah kalau sudah begini, saya jadi curiga, apa jangan-jangan mereka ini gak punya otak semua? Dan yang membuat saya gak habis pikir lagi adalah masih saja ada pihak-pihak yang menyalahkan pemberi bantuan coba. Lah ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Ya coba bayangkan saja, kok bisa ya ada orang memberikan bantuan, tapi yang memberi bantuan tersebut justru yang disalahkan. Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Nah balik lagi soal ketua dari Ormas Garis. Nah jadi ya ketua Ormas Garis ini adalah bernama Lucky Permana. Jadi Lucky Permana ini yang terlihat sedang memvideokan anggotanya ketika sedang mencopoti label yang ada di tenda-tenda. Nah dalam video yang viral di media sosial ya, Lucky Permana terlihat sedang merekam sambil tertawa. Lah ini apa nggak biadab coba? Coba saja bayangkan. Dan akibat pencopotan label-label tersebut ya, maka semua tenda pun ini menjadi bocor ketika hujan mengguyur lokasi korban pengungsian. Ya beginilah kalau beragama tanpa menggunakan akal. Lah ini kan jadinya absurd sekali kalau menurut saya. Kenapa ya masih ada saja yang membawa-bawa soal mayoritas dan minoritas di tengah bencana? Kok bisa-bisanya masih ada yang memikirkan soal begituan? Harusnya ya kita semuanya sebagai bangsa Indonesia sudah selesai bicara soal perbedaan keyakinan. Apalagi di tengah musibah dan bencana alam seperti di Cianjur ini. Nah harusnya musibah di Cianjur ini bisa membuat kita semua saling menjaga persaudaraan, bukan malah membuat sekat-sekat baru yang dapat menimbulkan permusuhan. Nah alasannya adalah karena bantuannya tersebut ada label gerejanya. Padahal banyak juga ya bantuan yang berlogo dari berbagai ormas dan lembaga lainnya. Dan semuanya itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ketika ada bantuan dari pihak gereja malah dicopotin labelnya? Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Ya pokoknya jangan ada pilih kasih lah. Nah, terus ada juga yang menyalahkan. Alasannya ini karena labelnya itu terlalu besar. Nah, ini malah semakin aneh lagi. Bahkan ada juga yang meminta agar bantuan yang diberikan tak perlu ada label atau logonya.
Dan alasannya apa? Alasannya karena Cianjur adalah mayoritas muslim semua. Parah sekali kan? Nah jujur saja ya, saya heran melihat semua ini. Kenapa ya mindsetnya ini nggak dirubah saja? Ketika banyak bantuan datang dari saudara kita yang beda iman ya, harusnya itu bisa dijadikan momentum untuk merajut persatuan. Coba bayangkan ya, apa nggak indah ketika semua bantuan dari keyakinan agama lain bisa melebur menjadi satu di lokasi bencana. Coba bayangkan juga, apa nggak indah ketika semua keyakinan agama bisa saling membantu dan gotong royong di tengah lokasi bencana. Harusnya ya, dari bencana di Cianjur tersebut, setidaknya bisa membuat kita semua ini saling menghargai satu sama lain, saling membantu dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi bukan malah saling membenci dan memusuhi seperti yang dilakukan oleh Ormas Garis itu. Ya asal tahu saja, Ormas Garis ini adalah kelompok yang pro terhadap khilafah. Dan tahu tidak, terdapat beberapa lokasi tenda yang labelnya ini dilakukan pencopotan, yakni di Desa Cibulakan, Desa Genjot, Desa Telaga, dan Desa Sarampat. Jujur saja ya, awalnya saya pikir tindakan itu hanya berlangsung di satu lokasi saja. Tapi dari keterangan pihak kepolisian, ternyata ada 4 lokasi. Lah ini kan parah sekali mereka ini. Ya kita lihat sajalah bagaimana kelanjutan dari kasus pencopotan label bantuan di Cianjur ini. Ya sekedar informasi saja, saat ini ya sudah 5 pelaku dan 2 saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Nah pertanyaannya, apakah kasus ini akan menguap begitu saja? Ya mari kita kawal bersamalah. Kita doakan juga ya, semoga pihak kepolisian nanti ya bisa lebih tegas menghadapi kelompok-kelompok intoleran di Cianjur ini, dan khususnya di lokasi bencana. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus, seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet, tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.